Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Jumanji Welcome to the Jungle. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang terjebak di dunia lain ketika memainkan sebuah video game. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang menemukan sebuah kotak permainan di tepi pantai yang bertuliskan Jumanji. Pria itu pun langsung membawanya pulang karena merasa aneh dengan kotak itu. Ketika malam hari, ia pun membuka kotak itu untuk mengetahui isinya. Seketika, muncullah sebuah cahaya dan kemudian film pun baru dimulai. "20 tahun kemudian, diperlihatkan seorang pria bernama Spencer yang merupakan seorang siswa SMA. Terlihat dia yang sedang mengerjakan sebuah makalah milik temannya. Ketika makalah itu sudah selesai, ia pun mendatangi temannya di sebuah tempat untuk menyerahkan makalahnya sekaligus pergi ke sekolah. Teman dari Spencer ini bernama Anthony. Saat makalah itu sudah diberikan kepada temannya, Spencer pun berharap Anthony mau menjadi temannya. Akan tetapi, Anthony malah langsung pergi meninggalkan Spencer tanpa mengucapkan terima kasih. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Spencer adalah anak pendiam di sekolahnya. Saat berada di sekolahan, diperlihatkan seorang wanita bernama Bethany yang diperingatkan oleh seorang guru karena dia yang terus bermain HP. Bethany pun tak memperdulikan gurunya sehingga dia dibawa ke ruang konseling untuk menerima hukuman. Sementara itu, di lapangan olahraga, diperlihatkan seorang wanita bernama Martha yang tak mengikuti perintah dari gurunya. Ia pun lalu dihukum dan diperintah agar pergi ke ruang konseling. Spencer yang melihat hal itu pun merasa tak tega sebab Martha adalah wanita yang disukainya secara diam-diam. Tak lama kemudian, Spencer sendiri juga dipanggil ke ruang konseling yang sudah ada Anthony di sana. Spencer lalu diperintah untuk menjelaskan tentang makalah milik Anthony yang memiliki kata kiasan seperti makalah yang sering dibuatnya. Spencer pun mencoba mengelak bahwa itu mungkin kebetulan. Namun, guru konseling pun menyuruh Spencer untuk berkata jujur atau hukumannya semakin berat. Tak ada pilihan lain, Spencer pun mengakuinya bahwa dialah yang mengerjakan makalah itu. Kini, Spencer dan ketiga temannya pun akan mendapatkan hukuman dari guru konseling. Mereka semua merasa panik dan juga takut tentang hukuman apa yang akan diberikan. Ketika guru konseling mendatangi mereka, guru itu pun hanya menyuruh mereka untuk membersihkan ruang bawah tanah yang merupakan tempat penyimpanan dari berbagai barang. Mereka berempat pun hanya bisa pasrah dengan hukuman yang diberikan. Mereka tak boleh pergi dari sana sebelum bel pulang sekolah berbunyi. Kemudian, mereka pun mulai membersihkan berbagai benda yang ada di sana. Anthony lalu tak sengaja menemukan sebuah video game yang terlihat cukup antik. Dia pun lalu mengajak Spencer untuk menghidupkannya. Saat disambungkan ke sebuah TV, muncullah sebuah gambar bertuliskan Jumanji yang membuat mereka berdua pun merasa bingung, sebab mereka tak pernah melihat game semacam itu. Spencer bersama Anthony lalu memilih karakter di game itu yang berjumlah 4. Karena masih tersisa 2 lagi, Spencer pun mengajak Martha dan juga Bethany untuk memilih karakter mereka. Ketika mereka semua sudah memilih karakter masing-masing, Spencer pun langsung menekan tombol mulai. Seketika, ruangan di sana pun langsung bergetar seakan terjadi sebuah gempa. Lebih mengejutkannya, mereka semua terhisap masuk ke dalam game yang membuat mereka pun merasa sangat panik. Singkat cerita,
Mereka semua tiba-tiba berada di dunia lain yang entah di mana. Mereka juga berpenampilan berbeda-beda sesuai karakter di dalam game. Mereka semua lalu bertanya-tanya bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini. Anthony pun merasa tak percaya dan menganggap bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi. Beberapa saat kemudian, Bethany tiba-tiba dimakan oleh seekor kuda nil raksasa yang membuat mereka pun merasa histeris. Mereka lalu menganggap bahwa Bethany mungkin sudah mati. Akan tetapi, Bethany tiba-tiba muncul dari atas langit dan kembali hidup. Kini, mereka pun mulai menyadari bahwa semua ini adalah nyata, dan mereka telah terjebak di dalam permainan kuno dari sebuah video game. Mereka pun merasa bingung dan tak tahu harus melakukan apa di dunia ini. Tak lama kemudian, muncullah seorang pria bernama Nigel yang langsung menjemput mereka berempat dengan sebuah mobil. Di perjalanan, Nigel mengucapkan selamat datang di Jumanji kepada mereka berempat. Pertama-tama, Nigel mengucapkan selamat datang kepada Spencer yang memiliki nama Dr. Braveston di dunia ini. Ia memiliki kelebihan tubuh yang kuat dan juga tangguh. Lalu, Nigel mengucapkan selamat datang kepada Anthony yang memiliki nama Moose di dunia ini. Ia memiliki kelebihan dalam menganalisa berbagai hewan. Selanjutnya, Nigel mengucapkan selamat datang kepada Bethany yang memiliki nama Dr. Sally di dunia ini. Ia memiliki kelebihan dalam membaca peta. Yang terakhir, Nigel mengucapkan selamat datang kepada Martha yang memiliki nama Ruby di dunia ini. Ia memiliki kekuatan dalam kelincahan karena dia yang ahli kungfu. Setelah itu, Nigel menjelaskan tentang misi mereka berempat yang harus mengembalikan permata ajaib bernama Mata Jaguar ke tempatnya. Beberapa bulan sebelumnya, permata itu telah dicuri oleh seorang arkeolog bernama Profesor Van yang membuat kehidupan di dalam Jumanji ini menjadi kacau. Permata itu adalah penyeimbang kehidupan di Jumanji ini. Beruntungnya, Nigel berhasil mengambilnya kembali dari Profesor Van. Kini, tugas Spencer dan teman-temannya harus mengembalikan permata itu ke patung dari Jaguar dan mengucapkan kata Jumanji. Spencer lalu bertanya tentang bagaimana cara mereka untuk mengembalikannya. Nigel pun malah menjawab bahwa mereka harus mencari yang hilang di sebuah pasar. Hal itu akan menjadi kunci untuk menyelesaikan permainan ini. Nigel kemudian menyuruh mereka untuk turun dari mobil dan mengucapkan semoga berhasil. Setelah itu, dia pun langsung pergi dari sana. Kini, mereka semua pun merasa bingung sebab mereka tak tahu apa-apa di dunia ini. Mereka juga merasa bingung tentang maksud dari Nigel untuk mencari yang hilang. Saat Spencer mengambil petanya, dia pun melihat peta itu yang tersobek sebagian. Ia pun berpendapat mungkin bagian yang hilang adalah sobekan dari peta yang mereka miliki. Saat melihat peta itu, Spencer merasa bingung karena peta itu memiliki gambar yang tak jelas. Begitupun dengan Anthony dan juga Martha yang merasa bingung dengan isi dari peta itu. Namun, ketika Bethany melihatnya, peta itu terlihat menakjubkan dan ia bisa membacanya. Kini, mereka pun baru teringat bahwa kelebihan dari Bethany adalah membaca sebuah peta. Bethany lalu memandu mereka untuk pergi ke arah utara sebab pasar ada di sana. Tujuan utama mereka adalah pergi ke area pasar dan mencari yang hilang. Baru saja berjalan beberapa langkah, mereka pun malah ditembaki oleh sekelompok pemburu yang bersenjata. Mereka semua pun merasa sangat panik dan langsung masuk ke dalam hutan. Para pemburu itu mengincar permata yang dibawa oleh Spencer. Mereka berempat pun lalu berpencar menjadi dua bagian. Spencer pergi bersama Anthony sedangkan Bethany bersama Martha. Mereka pun mencoba sekuat tenaga untuk menghilangkan jejak dari para pemburu yang terus mengejar mereka. Martha mencoba melawan para pemburu itu dengan kekuatan kungfunya. Tak disangka, ia pun sangat lincah sekali dan berhasil mengalahkan beberapa pemburu. Di sisi lain, Spencer mengambil bumerang di dalam ransel milik Anthony yang kemudian ia gunakan untuk melawan para pemburu. Awalnya,
Ia merasa ragu apakah dia bisa menggunakan bumerang itu. Namun, ketika dia melemparkannya, bumerang itu pun berhasil membunuh beberapa pemburu yang mengejarnya. Karena para pemburu itu terus berdatangan dalam jumlah yang banyak, mereka berempat pun terpaksa melompat ke bawah air terjun sebab hanya itulah jalan satu-satunya untuk kabur dari sana. Pada akhirnya, mereka berempat pun berhasil lolos dari kejaran para pemburu sebelumnya. Tak diduga, Martha terkena tembakan yang membuatnya langsung sekarat. Saat Spencer ingin mengobatinya, Martha pun langsung menghilang dan muncul dari atas langit seperti Bethany sebelumnya. Mereka lalu menyadari tentang tato di garis tangan mereka yang berbeda-beda jumlahnya. Tato itu berjumlah 3 di tangan dari Spencer dan juga Anthony. Sementara itu, di tangan dari Bethany dan juga Martha berjumlah 2. Martha pun berpersepsi bahwa tato garis itu adalah nyawa mereka. Kini, mereka pun perlahan mulai paham dengan kehidupan di dunia ini. Bethany lalu mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan agar mereka bisa cepat sampai dan menyelesaikan permainan. Singkat waktu, mereka pun berhasil tiba di area pasar yang sangat ramai sekali. Mereka lalu menyempatkan untuk memakan beberapa makanan sebelum melanjutkan perjalanan. Anthony yang kelaparan pun langsung mengambil beberapa kue dan memakannya. Namun, beberapa saat kemudian, dia pun langsung meledak dan kembali hidup. Anthony lalu menyadari bahwa kelemahannya adalah sebuah kue. Dari suatu arah, Spencer dihampiri oleh seorang bocah yang mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Saat tiba di sana, bocah itu mengatakan bahwa mereka harus membuka sebuah kotak yang ada di sana. Spencer lalu bertanya tentang isi dari kotak itu. Namun, bocah itu langsung pergi dari sana sebab dia adalah non-player karakter atau NPC. Spencer pun lalu memberanikan dirinya untuk membuka kotak itu sebab hanya dialah orang terkuat di antara mereka. Saat membukanya, terdapat Black Mamba atau ular paling berbisa di Afrika yang membuat mereka semua pun merasa takut. Bethany yang penyuka hewan pun mengajukan dirinya untuk menjinakkan ular itu. Namun, saat Spencer membuka lagi kotak itu, Bethany langsung ketakutan dan ular itu hampir menggigit Martha. Beruntungnya, Spencer berhasil memegang kepalanya. Anthony lalu mencabut gigi dari ular itu dan mengatakan bahwa ular itu tak akan mematikan jika sudah tak memiliki gigi. Seketika, mereka pun baru teringat bahwa karakter dari Anthony adalah ahli hewan. Setelah berhasil menyingkirkan ular itu, mereka pun menemukan sebuah kertas teka-teki yang tertulis bahwa mereka harus memanjat untuk melihat lebih dalam. Hal ini pun membuat mereka merasa bingung. Tak lama kemudian, datanglah pasukan pemburu yang berhasil menemukan mereka lagi. Karena tak ada jalan keluar, Spencer pun memberanikan dirinya untuk melawan mereka. Tak diduga, Spencer berhasil mengejar mereka semua dengan mudah. Ia pun merasa takjub dengan karakter yang dipakainya. Anthony bersama Martha dan juga Bethany yang melihatnya pun merasa senang dan menyuruh Spencer untuk terus menghajar mereka. Tak lama kemudian, muncullah Profesor Van yang meminta permatanya kembali. Ia merupakan pemimpin dari para pemburu. Beberapa saat kemudian, muncullah seorang pria yang melemparkan bom asap dan mengajak mereka semua untuk bergegas pergi. Pria itu lalu mengajak mereka untuk masuk ke ruang bawah tanah yang merupakan jalan pintas untuk melarikan diri. Mereka pun dipandu oleh seorang pria yang sepertinya ditugaskan untuk menolong mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun tiba di tengah hutan yang merupakan pintu keluar dari ruang bawah tanah. Spencer lalu mencoba bertanya apakah pria itu adalah NPC di dunia ini. Pria itu pun menjawab bahwa dia adalah karakter asli seperti mereka. Dia bernama Alex. Seketika, Spencer pun baru teringat bahwa Alex adalah orang yang menghilang secara misterius di 20 tahun yang lalu, dan ia tak pernah ditemukan. Spencer lalu bertanya tentang berapa lama Alex di tempat ini. Alex pun menjawab bahwa dia baru di tempat ini selama 6 bulan.
Spencer mencoba menjelaskan bahwa Alex telah menghilang selama 20 tahun di dunia nyata. Mendengar hal itu, Alex pun langsung terkejut. Alex ternyata adalah pria di awal film yang menemukan kotak permainan Jumanji. Kini, mereka pun menyadari bahwa yang hilang yang mereka cari bukanlah sobekan peta, melainkan adalah Alex. Karena Alex sudah paham tempat-tempat di dunia ini, dia pun bersedia membantu mereka untuk menyelesaikan permainan. Bethany lalu membaca petanya bahwa mereka harus pergi ke atas bukit yang merupakan tempat dari patung jaguar berada. Alex lalu menyarankan mereka untuk mencuri helikopter di sebuah gudang yang merupakan milik Profesor Van. Ia bisa menerbangkan helikopter itu sebab ia memiliki kelebihan mengendarai berbagai kendaraan. Saat tiba di sana, terdapat beberapa penjaga yang membuat mereka pun harus memikirkan sebuah rencana. Martha lalu menawarkan dirinya untuk memancing perhatian dari para penjaga, sedangkan Spencer dan yang lainnya akan mencuri helikopter yang ada di dalam gudang. Rencana pun mulai dijalankan. Pertama-tama, Martha mendatangi para penjaga dan mencoba menggoda mereka. Sementara itu, Spencer mulai masuk ke dalam gudang bersama yang lainnya. Rencana pun berhasil sesuai dengan yang diharapkan sebab para penjaga mulai teralihkan. Menyadari jika pemburu lainnya mulai berdatangan, Martha pun terpaksa melumpuhkan para penjaga dan langsung mendatangi teman-temannya. Di dalam gudang, Alex mulai menyambungkan beberapa kabel sebab helikopter itu tak bisa langsung dinyalakan. Martha pun menyuruh Alex untuk cepat bertindak sebab para pemburu sudah semakin dekat. Pada akhirnya, Alex pun berhasil menerbangkan helikopter itu dan melarikan diri dari sana. Sialnya, baling-baling helikopter malah terkena tembakan yang membuat helikopter itu tak bisa terbang tinggi. Spencer pun lalu mencoba memperbaikinya dengan arahan dari Alex. Di samping itu, sekumpulan badak juga mengejar mereka sebab helikopter mereka yang terbang cukup rendah. Setelah Spencer berhasil memperbaikinya, mereka pun mendapatkan masalah baru karena Anthony yang menjatuhkan permata. Permata itu pun dikelilingi oleh para badak dan sulit untuk diambil. Dengan terpaksa, Spencer mendorong Anthony dari atas helikopter untuk memancing perhatian dari sekumpulan badak. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mengambil permata itu lagi, namun Anthony harus kehilangan nyawanya untuk yang kedua kalinya. Saat tiba di sebuah tempat, Alex menjelaskan bahwa mereka tak boleh kehabisan nyawa. Sebab, menurut Nigel, apabila mereka kehabisan nyawa, maka mereka akan terjebak di dunia ini untuk selamanya. Alex sendiri juga tersisa satu nyawa, sebab itulah ia sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan di dunia ini. Malam harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Bethany pun merasa bingung sebab peta menunjukkan bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Spencer pun lalu teringat teka-teki di dalam kertas yang menyuruhnya untuk memanjat. Spencer pun langsung memanjat pohon dan mencoba melihat dari atas sana. Saat kembali turun, ia mengabarkan bahwa tujuan mereka ada di depan sana. Mereka tinggal beberapa langkah lagi. Saat kembali melanjutkan perjalanan, muncullah pasukan pemburu yang berhasil menemukan mereka lagi. Dengan sekuat tenaga, Spencer bersama Martha pun menyatukan kekuatan untuk melawan pemburu itu. Mereka pun mulai terpisah satu sama lain sebab para pemburu yang berdatangan dari berbagai arah. Sialnya, Bethany harus tertangkap oleh Profesor Van setelah dia terpojok di sebuah pohon. Profesor Van pun langsung mengancam akan membunuh Bethany yang tersisa satu nyawa. Mereka lalu diperintah untuk menyerahkan permata yang mereka bawa. Anthony pun langsung mengalihkan perhatian dengan melemparkan permata ke sarang ular. Kesempatan itu pun langsung digunakan Alex untuk menyelamatkan Bethany. Sementara itu, Martha mencoba mengambil permata itu dan melakukan bunuh diri agar dia kembali bangkit dari atas langit. Hal itu pun langsung disadari oleh Spencer dan dia langsung memanjat ke patung jaguar. Saat Martha kembali hidup, Spencer pun langsung menangkapnya dan langsung menancapkan permata ke patung jaguar. Mereka lalu mengucapkan kata Jumanji sesuai arahan dari Nigel. Seketika,
mereka pun langsung berada di sebuah tempat dan permainan berakhir. Di sana, mereka langsung didatangi oleh Nigel yang mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dunia Jumanji. Mereka pun lalu kembali ke dunia nyata dan merasa bahwa petualangan di dunia lain sebelumnya sangatlah menyenangkan. Kini, mereka pun mulai bersahabat satu sama lain. Mereka lalu mendatangi rumah dari Alex untuk melihat wujud aslinya. Saat sudah bertemu, Alex berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya kembali. Yeah, I did. That would make you rich. Di akhir film, diperlihatkan mereka yang mulai lulus dari sekolah. Di samping itu, diperlihatkan video game dari Jumanji yang tak sengaja dihancurkan oleh pihak sekolah. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Untuk konten selanjutnya, mungkin saya akan melanjutkan pembahasan dari film Jumanji yang kedua. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.